Kasus berikut sendiri adalah sebuah kasus yang harusnya bisa lebih awal terdiagnosa, karena kasus ini kelihatan dengan sangat jelas pada trimester awal dari kehamilan. Kembali kasus yang kita namakan sebagai hidrops fetalis. Di sini kita bisa melihat adanya penumpukan cairan pada rongga tubuh janin keseluruhan. Jadi struktur yang di luar ini menjumpai cairan ini adalah cairan yang berkumpul pada kulit janin. Kasus hidrops sendiri bisa berhubungan dengan kelainan genetika seperti trisomi 21 atau Down syndrome, Turner syndrome atau kelainan kromosom 45X0, faktor imunitas seperti kelainan golongan darah, ketidakcocokan resus, kemudian infeksi parasit toxo atau rubella, atau adanya kelainan jantung bawaan sejak awal pada janin di luar kelainan genetika. Jika sejak awal janin memiliki kelainan jantung sejak trimester awal, dapat terjadi gangguan pompa dari jantung sehingga janin mengalami gagal jantung sejak awal. Seperti pada kasus berikut, kita mencurigai adanya kecurigaan kelainan pada jantung, di mana kita melihat adanya ventricle septal defect pada janin ini, sehingga aliran darah jantung kanan dan kiri terlihat shunting atau bocor menembus satu sama lain, di mana seharusnya terbentuk sekat interventrikular pada jantung. Nah, pada kasus ini sendiri terlihat adanya struktur jantung kiri yang tidak imbang proporsionalnya, di mana jantung kiri terlihat mengempes atau kempes dan tidak simetris dengan jantung sisi sebelahnya, yang kita sebut hypoplastic left heart. Cukup sulit untuk mengamati jantung pada awal trimester pertama. Dibutuhkan alat yang cukup sophisticated dan dengan ketajaman resolusi yang tinggi, yang mampu melihat aliran darah dengan jelas. Prognosis dari kasus ini sendiri sangat buruk, sehingga kemungkinan bayi ini tidak akan bertahan dalam masa kehamilan di dalam rahim. Opsi yang dianjurkan adalah melakukan pemeriksaan genetika untuk melihat apakah kaitan dari hidrops ini berhubungan dengan kelainan jantung atau memang dia menyerupai suatu sindrom tertentu seperti trisomi 21 atau Down syndrome. Ini kita curigai adanya VSD. Jadi kita bisa lihat punuk bagian leher ini sangat-sangat tebal. Sementara struktur otak tidak terlihat kelainan, tempurung juga normal, namun
penimbunan cairan ada pada keseluruhan tubuh janin yang disebut hidrops fetalis. Jadi ini cairan pada tubuh bayi, pada kulit bayi. Tulang hidungnya sendiri kemungkinan terlihat normal. Ya, ini adalah tulang hidungnya, ada. Jadi mungkin ini tidak ada kaitan dengan sindrom genetik yang kita curigai. Struktur tulang belakang tampak normal. Ya, jadi ini adalah struktur hidrofetalis, di mana lihat ini punuk atau tengkuk dari janin sangat-sangat tebal yang harusnya kita batasi pada 2,5 mm. Punuk mencapai saya kira lebih dari 7,5 mm, sangat tebal. Kembali kita lihat, ini adalah cairan yang melingkupi badan janin yang kita namakan hidrofetalis dengan prognosis yang buruk. Kemudian kita amati, ini adalah penimbunan cairan sekujur tubuh bayi, bagian kulit leher, punggung. Yang kita namakan hidrops fetalis. Kemudian kita bisa rubah dalam mode transparan untuk melihat kulit janin yang terisi oleh cairan. Ya, seperti ini. Penimbunan cairan pada bagian tubuh janin. Janin sendiri masih viabel dengan detak jantung yang normal, namun membawa kelainan jantung bawaan berat. Terlihat ada perdarahan pada bagian mulut rahim, di mana ari-ari menutupi total jalan lahir.